Di video kali ini gue akan membagikan user review Adidas Ultra Boost Uncaged. Gimana sih performance-nya kalau kita pakai di tahun 2021? Apakah masih worth it? Let's go! Di era pandemik seperti saat ini, sudah setahun lebih kita lari sendirian di sekitar rumah aja. Kadang-kadang itu tuh kalau dipikir-pikir beli sepatu baru yang new release yang mungkin harganya juga jutaan banget gitu, 1 juta, 2 juta lebih, kok kadang-kadang rasanya kok kayak too much gitu ya. Karena ya atau juga kayak gue sendiri, gue pakai hanya untuk jogging, gue jarang banget speed training, lari di sekeliling rumah aja, nggak ada lagi race definitely. Sekarang udah setahun lebih nggak ada race, gua nggak latihan untuk breaking personal best, dan juga nggak ada yang mau dipamerin juga gitu, karena ya larinya kan sendirian. Jadi yang gua lakukan adalah ya kayak sekarang ini, gua beli sepatu flagship. Ini bukan keluaran baru dan harganya di marketplace juga udah bersahabat banget. Dan sekarang gua akan share apakah sepatu-sepatu ya model-model seperti ini nih dipakai di era pandemik masih worth it atau enggak. Kayak bahasa jelek deh. Apakah merupakan pilihan yang tepat? Gua akan mereview sepatu Ultra Boost Uncaged ini dari berbagai perspektif, seperti kenyamanan uppernya, gimana performance midsole dan sole sendiri, serta kesimpulan akhir seperti yang tadi udah gua kasih tahu di awal video ini. Dan sebagai disclaimer, semua properti yang ada di video ini adalah murni gue beli dengan budget gue sendiri, dan memang gue bagikan untuk memberikan informasi bagi sahabat aktif yang nonton video-video di konten ini. Oke, yang pertama dari sisi kenyamanan. Soal kenyamanan uppernya, gue bener-bener suka sama Adidas Ultra Boost Uncaged ini, karena ternyata prime knit, jadi Adidas nyebut lapisan atas ini prime knit, jadi jangan sebut ini Flyknit ya, karena Flyknit itu adalah merek paten milik Nike. Mereka nyebutnya prime knit. Ini ternyata lebih lembut daripada Flyknitnya Nike. Paling nggak itu yang udah gua coba di sepatu Zoom Tempo Next Percent di video-video sebelumnya. Dia lebih lembut, dia lebih sock-like. Ini benar-benar seperti kaos kaki banget. Jangan-jangan ini juga material kaos kaki sebenarnya. Dan terasa seperti pakai kaos kaki gitu. Dengan gue nyebut sock-like, ya walaupun gue tetap pakai kaos kaki untuk lari, tapi ini terasa seperti kaos kaki yang ada sole-nya. Jadi benar-benar nyaman, breathable banget. Gue nggak ngerasain kaki gue jadi panas. Walaupun gue pakai untuk latihan yang intensitasnya lebih tinggi seperti pada waktu gue break training, tetap gue ngerasa sepatu ini benar-benar nyaman dan enak untuk dipakai uppernya. Bagian heelnya walaupun dia kelihatannya kayak kaos kaki, tapi sebenarnya heel counter ini benar-benar ngunci kaki kita banget. Kaki gue benar-benar nggak istilahnya itu wobble, nggak goyang, nggak ada heel slipping. Ini juga yang menyenangkan dari sepatu Uncaged ini. Menurut gue nggak ada slip atau terasa kayak longgar, nggak ada blister. Bener-bener sepatu ini begitu dipakai itu kayak langsung break in. Jadi kenyamanannya memang langsung gue dapet di lari pertama. Dan ini adalah bagian yang paling unik bagi gue, yaitu tali sepatunya. Jadi walaupun sebenarnya tali sepatunya itu kelihatannya nggak ada gunanya gitu, karena ya ini kan kayak kaos kaki. Ngapain pakai kaos kaki? Ada tali sepatunya. Tapi setelah dipakai bener, dikencengin bener, tali sepatunya ini ya ada manfaatnya. Dia lebih memberikan efek ngunci di sepatunya. Dan yes, gue bisa confirm buat sahabat aktif sekalian, tali sepatu Adidas Ultra Boost Uncaged ini gak gampang lepas. Gue hanya mendapatkan tali sepatu lepas di pemakaian pertama, dan menurut gue sih wajar, yang namanya sepatu baru dipakai awal, pasti semua materialnya kan masih kaku. Tapi setelah itu sama sekali nggak pernah lepas ya, seingat gue. Dan panjang tali sepatunya juga cukup banget untuk dibuat simpul yang memang nyaman, narik, gampang. Jadi sepatu dari sini ya uppernya selain nyaman, breathable, tali sepatunya juga membantu untuk mengunci sepatunya,
dan gak gampang lepas waktu dipakai. Oh ya, sebelum gua lanjutin, kalau sahabat kreatif menyukai konten-konten yang ada di channel YouTube Bangke ini, mungkin gue bisa minta untuk like, subscribe, dan juga share konten-kontennya, biar gue juga makin bersemangat untuk membuat konten baru, dan sahabat aktif tidak akan pernah ketinggalan kalau ada konten yang baru tayang di channel YouTube ini. Bicara midsole dan outsole, ini sebenarnya poin penting ya dari sepatu Adidas Ultra Boost. Tipe mana aja, karena ya namanya juga Ultra Boost. Memang sole boostnya ini yang digadang-gadangkan sama Adidas di semua flagship Adidas Ultra Boost. Dan di awal pemakaian pun gue sempet mikir, gue udah tahunan pakai sepatu dengan plat karbon. Kaki gue udah nyaman banget dengan sepatu plat karbon. Striding dan toe off kaki gue tuh udah sepatu karbon plate banget lah. Mungkin istilahnya tuh tumit gue udah males kali ya kalau untuk striking dengan sepatu yang non carbon plate. Dan ya memang karakter ridingnya berbeda, memang karakter stride-nya berbeda. Tapi cushion effect dari sole boost ini memang punya karakter yang unik. Kalau mereka nyebut endless energy, itu yang memang gue bisa confirm, itu yang memang bisa gue rasain. Boost sole ini nih memang ngasih energi read, ngasih toe off juga gitu. Memang di awal-awal gue ngerasain tumit gue lebih bekerja, heel gue lebih bekerja, karena sepatu ini nggak ada plat karbonnya, jadi memang ini akan lebih elastik. Tapi ternyata torsion system dari sepatu Uncaged ini juga memberikan stiffness, memberikan efek kekakuan pada sepatunya, sehingga toe off gue juga ternyata nggak seberat yang gue perkirakan sebelumnya. Dan dalam pemakaian gue, kalau sahabat aktif mau ngerasain optimalnya sole boost ini, sahabat aktif harus belajar lari dengan menggunakan cadence yang lebih tinggi. Dengan cadence yang lebih tinggi, yang gue rasain sepatu ini jadi kayak bouncing kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, bener-bener kayak lari di treadmill tapi di jalan. Ya itu kali bahasa yang tepat ya untuk gambarin sensasi lari dengan sepatu dengan sole boost ini ya. Tapak kaki, lebar tapak dari sepatu Ultra Boost ini juga cukup lebar menurut gua. Dalam pemakaian gua, semua telapak kaki gua bener-bener menjejak penuh di sepatu ini. Gua nggak ngerasain, biasanya itu bagian inner foot kaki tuh kadang-kadang di beberapa sepatu kan rasanya kan kayak seperti gantung, dan ini nggak ada. Seluruh telapak kaki itu benar-benar nampak di dalam sole sepatunya, dan ya itu kayak sensasi jalan di karpet kali ya jadinya yang bisa gua rasain, karena nggak ada bagian telapak kaki gua yang gantung waktu dipakai sepatu Ultra Boost ini. Dan salah satu added value juga dari sepatu Ultra Boost ini dari midsole-nya adalah karena sole Ultra Boost ini istilahnya relatif uniform ya, rata, hanya kayak foam begini, ngebersihnya juga lebih gampang. Jadi yang gue lakukan setiap gue selesai lari, apalagi sekarang kan lagi musim hujan, ya tinggal gue kasih pembersih sepatu, gue spray, gue sikat sedikit, uppernya juga, ya ini dia nih, udah dipakai berkali-kali ya masih seperti baru aja lah istilahnya, ini warna dan juga penampakannya. Sebelum gue ngelanjutin ke bagian akhir dari review gue, yaitu kesimpulan, gue mau nanya sama sahabat aktif, kira-kira yang nonton sekarang, siapa yang tim Boost dan siapa yang tim Swoosh? Kira-kira sekarang pakai sepatu apa aja sih? Kalau memang misalnya ada merek lain juga, gue pengen tahu kira-kira sahabat aktif itu sekarang pakai sepatu apa aja dan gimana rasanya, dan mungkin sepatu apa yang sebenarnya sahabat aktif ingin coba. Siapa tahu ada yang bisa gue review, ya kenapa nggak gue coba juga. Ayo tulis di kolom komen sekarang ya. Dan sekarang untuk final review gue, apakah sepatu Ultra Boost Uncaged ini masih worth it untuk dimiliki dan digunakan untuk lari di era pandemik di tahun 2021 ini. Jadi jawaban gue, kalau sahabat aktif adalah seperti gue, spend waktu untuk lari sendiri di sekitar rumah, gak jauh-jauh, kemudian juga hanya lari untuk menjaga fitness level, biar kalau sahabat aktif mau aktivitas siang hari, pagi harinya lari biar seger, badan juga bugar, dan juga senang dengan sepatu yang empuk, yang enak juga dipakai untuk jalan pagi. Gua akan bilang bahwa sepatu ini benar-benar masih worth it untuk dipakai di tahun 2021. Selain itu juga, yang gua tahu, riset dan development dari sole boost ini, Adidas gak gitu banyak melakukan perubahan sejak pertama kali dirilis hingga hari ini. Jadi,
Kalau kita cerita sepatu Adidas dengan sole Ultra Boost, seharusnya di sektor midsole dan outsole-nya itu relatif hampir sama, yaitu Boost dengan sole Continental. Jadi komponennya sebenarnya masih sama, hanya uppernya yang memang selalu berubah, kemudian torsion sistemnya yang juga berubah. Jadi sepatu ini sedikit banyak merefleksikan fitur yang juga ada bahkan di sepatu-sepatu Adidas Ultra Boost yang dikeluarkan di setahun 2 tahun terakhir ini. Jadi kesimpulannya, kalau untuk dipakai hari ini, tahun ini di masa pandemik, ini adalah sepatu yang masih worth it banget. Kalau sahabat aktif mau nyari di marketplace, harganya sudah terjangkau, sudah murah dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang mungkin baru rilis. Dan ini adalah sepatu tipe flagship ya. Jadi kalau memang sahabat aktif bisa dapatkan dan memang lagi nyari, sahabat aktif boleh nih mengconsider untuk mencari sepatu Ultra Boost Uncaged ini. Dan kalau sahabat aktif baru menonton video ini dan belum nonton first impression dari Ultra Boost Uncaged ini untuk ngeliat gimana sih detail sepatunya dari dekat, silakan klik di video yang akan gua berikan di akhir video ini untuk sahabat aktif lihat, dan juga beberapa konten lainnya yang berkaitan dengan dunia lari, review, dan tips. Seperti biasa, silakan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten di channel YouTube ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan peace out.